Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahmadani dari Universitas Tadulako, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Roslin selaku Kepala Dusun di Desa Wani. Langsung saja ke videonya. Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesediaan waktu untuk diberikan kepada saya untuk melaksanakan wawancara pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahmadani dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait pendidikan sepanjang hayat. Baik, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Kan tadi itu kan sudah saya bilang tadi. Iya. Pentingnya pendidikan untuk masyarakat, artinya diterapkan masyarakat, masa remaja-remaja, kan remaja harus itu. Kita ini Indonesia ini harus punya pendidikan yang layak. Iya. Makanya saya bilang tadi itu kalau dia punya itu seperti itu kan, jangan terlalu banyak begini. Karena ini kami sebagai kepala dusun ini didatangi mahasiswa seperti kamu, kami harus layani seperti apa kan? Ya kan? Iya. Nah, tidak mau saya mau bilang begini, saya harus layani bagaimana kemampuan saya, batas kemampuan saya kan begitu Iya. toh? Sedangkan saya punya yang tidak punya juga harus ini mahasiswa ini apapun itu maksudnya yang bisa kita jawab saja seadanya. Iya. Gitu. Menurut pengalaman. Pengalaman itu kalau pengalaman dari awal itu banyak sekali. Saya punya 8 orang. Oh iya. 8 orang. Bagus rame. Nah, cuma 1 orang itu kuliah. Karena apa? Faktor ekonomi. Syukur alhamdulillah selama ini 6 orang ini tidak bisa kuliah kan seperti itu. Dan mudah-mudahan yang 2 orang ini sekolahnya seperti ini tadi itu di SMK yang ke-8 kan. Iya. Yang ke-7 ini dia sementara mau tunggu wisudanya. Gitu. Apalagi Lanjut ke pertanyaan kedua Bapak, apakah Bapak memiliki pengalaman mengikuti kegiatan belajar non-formal atau informal? Contohnya kayak pelatihan, kursus, seminar. Kalau seperti itu, saya pernah ikut pelatihan. Pelatihan saya. Kalau tidak salah 2 kali ikut pelatihan. Tapi yang dia diberikan oleh pemateri itu masalah bagaimana pemerintah desa, bagaimana penataan desa itu bisa bagus kan seperti itu. Bagaimana masyarakat itu bisa mengerti, diberikan apa itu arahan-arahan itu kan seperti itu. Oh, iya. Baik, motivasi Bapak mengikuti pelatihan tersebut apa? Maksudnya Motivasinya. sudah itu motivasinya. Karena kita ini setiap kadus itu harus diupayakan ikut pelatihan. Apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita belum tahu. Jadi kalau ada pemateri ya bisa masuk sedikit-sedikit kan seperti itu. Oh iya. Nah, apa yang dikasih pemateri, paslah masalah pemerintah desa kan seperti itu. Dari pengalaman tersebut, kami ingin mengetahui dampaknya secara spesifik bagaimana pendidikan atau pelatihan tersebut yang telah Bapak jalani memberikan manfaat dalam kehidupan Bapak. Dalam pelatihan itu ada manfaatnya bagi kami. Iya. Kalau dusun, apa yang kami tidak mengerti, kami sudah mengerti toh. Apa yang kami belum tahu masalah pemerintahan desa, kami sudah tahu sedikit seperti itu. Baik.
Tentu dalam upaya mewujudkan tersebut terdapat berbagai kendala. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana Pendidikan tersebut dapat Diterap- diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. contoh diterapkan sehari-hari itu seperti kamu orang, kan kamu orang itu dari dasar dulu toh, Iya. dasar dari kelas 1 SD sampai di situ apa namanya diterapkan hari-hari bagaimana pendidikan ini sampai sampai bisa Oh. Baik. Bagaimana apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Nah, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang tantangan hayat? Iya. sama masyarakat. Iya, di masyarakat. Itu banyak sekali tantangan itu sama masyarakat itu. Tantangannya itu sudah saya katakan tadi, masyarakat ini tidak boleh terlalu, Iya. tidak boleh terlalu harus kita ikut, harus bagaimana mereka itu bisa mengerti, bisa damai, kan seperti itu. Baik, berdasarkan tantangan dari yang Bapak sebutkan tadi, solusi atau strategi apa yang Bapak pandang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan sepanjang hayat tersebut? Bagaimana Sudah cara saya- mengatasinya? Mengatasinya tantangan itu. Iya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Itu tantangan ada berapa bagian itu. Kalau tantangan itu saya tidak bisa hadapi sendiri. Harus ada kepala desa, ada kawan pemerintahan. Harus kami kerjasama. Nah, solusinya itu diundang masyarakat, dimediasi di kantor desa. Nah, tidak bisa kita hadapi sendiri, tidak mampu kita. Harus ada kepala desanya. Seperti itu. Baik, Berapa lagi tuh? dua lagi. Kini kita fokus pada perkembangan dari dalam desa dalam skala nasional. Berkaitan dengan perkembangan pendidikan tersebut, apa harapan Bapak terkait pendidikan yang ada di Indonesia? Harapan saya semua masyarakat generasi muda yang ada di Lubuk Ketiga ini, artinya bagaimana caranya saya itu bisa memberikan nasihat untuk pendidikan selanjutnya seperti itu. Solusinya itu kita menghadapi masyarakat banyak ini tidak boleh sendiri, tidak boleh terpanas, harus kepala dingin. Biarpun bagaimana itu, kalau kita hadapi itu seperti apa orang dulu, kalau api sama api ketemu menyala, tapi kalau api dengan air pasti bisa padam, kan begitu. Baik, lanjut. Apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saya, seperti kamu orang mahasiswa tuh, Iya. kamu orang mahasiswa tuh, Iya. harus apa yang diberikan oleh dosen itu, kan dosen pembina itu apa seperti ini tugasnya kamu orang. Jadi kamu orang itu harus fokus apa yang diperintahkan oleh dosen kamu. Nah, seperti itu. Kan apa namanya? Pesan itu jangan sampai putus di tengah jalan. Harus lanjut. Jangan ada godaan-godaan seperti bagaimana kan. Harus fokus. Itu pesan orang tua itu.
Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas waktu kesediaan Bapak dan wawasan yang telah Bapak berikan kepada saya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak atas kontribusi. Bapak, kami mohon undur diri. Selamat malam. Baik, dari wawancara tadi saya dapat simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah proses pembelajaran yang dimulai dari lahir hingga akhir hayat. Pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah, tapi juga dari lingkungan sekitar seperti masyarakat. Di Indonesia, banyak anak bahkan orang tua yang tidak bisa menempuh pendidikan formal dikarenakan faktor ekonomi. Namun kita dapat belajar dari mana saja, tidak harus belajar di sekolah. Baik, itulah tadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari wawancara tadi. Terima kasih kepada Bapak Roslin atas partisipasi dan kesediaannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.